bersama menurut ke Sama Anak Pana. Oke, di podcast Anak Pana kami hari ini kita diberdatangan oleh guest yang tidak spesial-spesial amat. Bercanda. Ya, guest hari ini seperti dengan guest-guest yang lainnya juga spesial. Oke, kami kedatangan oleh beberapa dari anggota OSIS Anak Pana beserta dengan ketua OSIS Anak Pana. Boleh dong diperkenalkan dulu namanya siapa dan jabatannya apa di OSIS? Halo, aku Diandra, aku bendahara di OSIS Anak Pana Gen 2. Oke. Halo, aku Kenara, aku sekretaris di OSIS Gen 2. Halo, udah pada tahu nih gue. Jauh banget. Halo, gue Evander, gue ketua OSIS Anak Pana. Terima kasih semuanya sudah menonton. Selamat jumpa, sampai jumpa. Oh ya, aku juga lupa. Iya. Gue belum ini perkenalan diri. Oke, nama saya Z. Aku berlaku sebagai ketua divisi kreatif di OSIS Anak Pana dan di podcast Anak Pana menjadi MC. Keren. Oke. Aku mengundang kalian hari ini di podcast Anak Pana kali ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Karena kan asal kalian tahu OSIS generasi yang sekarang, yang masa jabatan kami sekarang bentar lagi sudah mau selesai di penghujung, nah ya. Dan sebentar lagi akan membangun OSIS generasi yang baru. Jadi ini seperti kayak pertanyaan penutup gitulah. Jadi kayak kesan pesan kalian atau kayak gimana kayak selama kalian di OSIS ini kayak gimana gitu. Sejak menjadi ketua OSIS Anak Pana, apa yang Kak Evan pikirkan menjadi pencapaian terbesar di OSIS sejauh ini? Pencapaian terbesar kita adalah kita bisa jalanin festival Anak Panah walaupun kita bukan sebagai penyelenggara tapi sebagai sebagai panitia. Terus lumayan besar, apalagi kita sempat dipuji juga Mak. Iya, kita lumayan bagus. Itu salah satu pencapaian terbesar. Iya. Sama sosial media kita itu juga salah satu pencapaian terbesar ya. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow OSIS Anak Pana. Apa? OSIS Anak Pana doang. OSIS.anakpanah. OSIS.anakpanah di IG. Selanjutnya, gimana sih Kak Evan memimpin anggota OSIS Anak Pana selama masa jabatannya Kak Evan? Tekniknya. Ya, cara manage-nya gimana sama anak-anak yang baru-baru ini yang mungkin kayak Kak Evan belum terlalu kenal gitu sebelum masuk gitu. Ya lebih ke pendekatan personal dulu. Kita banyak mainnya, ngobrol dulu, saling tahu dulu gimana sih karakternya apa. Orang-orang beda kan karakternya. Tapi ya nanti setelah lagi kalau ada tugas tetap serahinnya ke ketua divisi karena nggak mungkin gue handle lah. Iya, nggak mungkin sendiri kan ya. Oke, kalian sebagai anggota OSIS Anak Panah di bawah pemimpinan Kak Evan, gimana sih kesannya selama ini bekerja di bawah pimpinan Kak Evan? Ayo. Nah ini jujur aja ya. Menurut aku justru sistemnya lumayan santai sih. Iya. Enjoyable juga. Oh, true. Karena aku bendahara sebenarnya kerja sebagai bendaharanya kurang. Jadi nggak terlalu banyak gitu, tapi walaupun ada juga Kak Evan bantuin. Nah, selain itu Kak Evan juga ngasih lowongan lain, misalnya tim kreatif pakai P. Gitu. Oke. Kira gimana? Kalau Diandra sama ya Diandra, kayak sana santai, itu juga seru, kayak nggak bosan. Aku suka Diandra, sekretaris kerjanya pun juga kalau udah rapat doang baru kerja lebih kayak anak itu, cuman sama ditawarin job kayak di tim kreatif pakai P. Tapi sejauh ini kayak Kak Evan seru-seru aja sih. Iya. Tapi tetap disiplin. Iya, disiplin. Kayak untuk kayak hitungan yang Kak Evan kayak gue sama kalian yang lain pas waktu masuk itu kan kayak gue nggak. I literally don't know you guys. Kayak gue beneran kayak kan orang kalau kerja sama orang lain kan biasanya harus kayak udah at least kenal gitu loh ya. Tapi ini aja gue nama lu sama kelas lu aja kagak tahu. Jadi kayak ya untuk level di situ yang baru masuk banget dan baru tahu banget. Oke, so really good. Gimana sih Kak Evan dan kalian sebagai anggota OSIS lain mengatasi masalah atau tantangan yang muncul selama jabatan atau kepemimpinan kalian? Ya paling baik sih komunikasinya sih harus lancar. Gak bisa diem-dieman terus ngomong di belakang. Ya, itu penting banget, komunikasi penting banget. Ya, tapi I think it's still a struggle for us now untuk komunikasi. Kayaknya kita beneran belum fully kayak
mencapai kayak beneran komunikasi yang beneran lancar gitu loh. Jadi kayak few other times pasti ada miss ya, kayak ya untuk hitungan yang kayak belum 1 tahun tuh kayak kita masih mencoba kayak very hard untuk kayak nge-reach kayak komunikasi yang beneran komunikasi gitu loh. Kayak kalau Kak Ivan gimana? Yang Kenara dulu belum. Oh iya, Kenara gimana? Biasanya sih sama kayak Dinner ya, komunikasi penting banget. Terus tuh kalau misalnya di tangan biasanya sih kita kayak minta tolong satu sama lain, misalnya divisi ini, atau kita kayak saling working bareng aja. Iya, jangan sendiri. Iya. Kita juga suka kerja bareng guru lain kok, kayak Minta tolong guru, pembina. Ya, iya. Jangan takut minta tolong. Ya jangan takut minta tolong, even though kita pasti takut minta tolong. Ya gitulah. Oke, gimana Kak Evan? Gua pertama beneran komunikasi, tapi kalau gua mencari dulu ngeliatnya dari mikronya dulu, ini masalahnya apa sih, siapa. Kalau contoh dari satu divisi ada 5 orang, ternyata problemnya jadi 2 orang atau 1 orang. Ternyata yang bebannya di situ lah ya bahasanya, ternyata dia yang menghambat 2 orang itu. Ya gue coba pendekatan ke mereka berdua dulu, lalu nanti baru diomongin ke ketua divisinya. Ya itu balik lagi sih, itu semua intinya ke komunikasi. Gimana sih cara kalian memastikan bahwa setiap kegiatan yang diadakan oleh OSIS ini bisa mendapat kayak hasil yang positif atau misalnya at least kayak memuaskan? Kalau misalnya itu nanti kita dari cara kerja kita kan di yang kita adain itu apa? Terus koordinasi pasti. Terus itu kayak kita bertanggung jawab sama ya jangan terlalu mending diri sendiri. Jadi kayak tidak, kalau kalian lagi ini jangan terlalu fokus sama A B C D, jadi kayak kalian bisa fokus sama semuanya. Itu sih menurut gue. Ya, selain dari untuk supaya be mindful of other people's kayak work juga, jadi kayak jangan mentingin kayak oh ini kerjaan gue, job desk gue, jadi ini doang ya. Tapi selain kali kita juga kayak harus ingat kalau misalnya kayak kerjaan kita itu masih kerjaan kita, jadi kayak kalau misalnya mau bantuin orang lain dulu, kita harus kerjain kayak selesai punya kita, bagian kita dulu. Kalau aku juga biar memuaskan, biar nggak ada konflik, kita juga harus komunikasi sama yang lebih tinggi. Misalnya aku ngapa-ngapain edit-editan Instagram OSIS nih, aku harusnya ngomong ke Kagi dulu biar semuanya senang. Cekcokan kayak update lah pokoknya. Update nih gue lagi kerjain apa nih. Iya. Gue sih lebih ke nargetin, ada targetnya, ekspektasinya seperti apa, targetnya seperti apa, ya itulah kita capai. Untuk mencapai rasa puas itu juga gue rasa kayak banyak hal-hal gitu loh. Saya kayak kita suka lupa kalau misalnya di dalam satu kondisi itu kayak bisa sometimes it can change gitu apa yang dari pikirin. Jadi kayak yang gue rasa sama buat kayak aktivitas atau misalnya acara-acara apa untuk memuaskan, gue nggak set untuk kayak satu ekspektasi itu kayak misalnya oh nanti pasti bakal kayak gini ya, tapi kan it can change gitu loh. Di on the spot itu kayak bisa ntar berubah gitu, dan gue harus belajar untuk beradaptasi. Apa yang Kak Evan lakukan untuk meningkatkan partisipasi dari anggota OSIS? Tanya. Ini karena partisipasi. Yoi. Apalagi anak-anak yang Nah, ya. Kalau itu gue lebih ngobrol dulu sama dia, deketin lagi, makanya ngobrol lagi, pendekatannya satu-satu. Makanya gue tuh kalau ngedekatin ya salah satu, contoh ke anggota A, gimana dianya, kita ngobrol dulu, apa sih sebenarnya personalnya dia, mungkin dia ada masalah apa sih ternyata, atau mungkin dia ada hambatan, oh gue tuh bisa ini Kak, tapi gue salah tempat gitu, kita ngobrol dulu. Nah dari situ baru kita nemu solusinya di situ ya, gitu ngobrol, pendekatan satu-satu ke anggotanya. Ya OSIS saja harus ada PDKT apalagi sama ayah. Ya. Tapi pendekatan harus dijalanin. Nah, jangan udah pendekatan udah sampai sini lu stop. Iya. Jadi kayak ada stop gitu. solusinya baru jalanin. Iya. Deket doang. Nah, oke. Deket doang. Jadi Nah, apa rencana kalian, especially Kak Evan, untuk masa depan OSIS Anak Panah setelah masa jabatan kalian yang ini udah selesai? harapan dong, berarti bukan rencana dong. Ya bisa harapan atau rencananya misalnya untuk membantu anak-anak yang baru atau gimana? Bantu sih kayak kemungkinan gue udah gak bisa ngebantu. Iya sih, bener sih. Bener sih. Bener ya. Tapi kalau harapan gue ya, kalau bisa kalian lebih out of the box aja dibanding OSIS yang lain, karena memang target
out of the box, apalagi balik lagi kita kan bukan sekolah formal. Nah. Kalau sekolah formal berarti OSISnya harus beda dong. Nah, iya. Jangan yang kayak terlalu terlalu kaku OSISnya, terlalu kaku gini. Kita soalnya nggak bisa banget. Iya, kita harus fleksibel tapi tetap profesional. Harapan gue itu, dan lebih santai lagi, lebih mendekatin lagi sama murid-murid kita. Iya. Karena dikasih banyak kebebasan. Iya, we have too much freedom to be honest. Kayak untuk organisasi yang kayak bisa dibilang formal, kita nggak formal amat. Iya, kita aneh juga ya. Jadi bisa harus lebih Iya. Karena nggak ada yang Soalnya nggak ada batasan, kita nggak dibatasin untuk kayak suatu how to act atau misalnya di depan publik atau gimana, kayak tugas-tugas yang beneran beneran kita dikasih kayak fully total, kayak misalnya lu ngerjain ini kayak pokoknya build it from the bottom gitu loh. Kita nggak ada. Jadi kayak kalau misalnya lu mau minta tolong atau mau bicara sama siapa aja, it's like one call away. Cuma yaudah chat aja sih. Kayak nggak susah gitu loh. Apa yang kalian lakukan untuk membangun hubungan baik dengan pihak sekolah dan komunitas di sekitar sekolah? PDKT. Nah, iya sih. Tapi kan ini bukan sama anggota, kayak untuk orang-orang yang kita kayak yang nggak terlalu ya guru dan kayak murid-murid yang lain juga. Jangan cuek gitu. Kalau misalnya friendly. Kita harus ajak ngobrol juga. Ya maksudnya karena guru-guru di sini chill juga, kita jadi ngobrol santai. santai banget. Iya. Guru itu juga asik, jadi kayak kita juga enjoy, kita nggak kaku-kaku. Kalau ngomong guru kayak harus bahasanya bagus, kita kayak chill santai Iya, aja. Tapi kita harus sopan. Sopan. Kita juga nggak kayak eksklusif gitu loh. Iya benar. Jadi kayak misalnya OSIS kayak yang orangnya ini aja gitu, kayak yang tahu aja gitu, YTTA. Enggak. Jadi kita nggak eksklusif banget. Jadi kita kayak very free untuk ngasih tauin kayak teman-teman yang lain atau murid-murid yang lain kayak wow ada apa nih yang baru gitu loh. Jadi kita kayak nggak pelit info gitu loh. Ya itu juga salah satu gimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan kayak orang-orang di luar organisasi juga. Gimana kalian ngimbangin tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anggota OSIS dan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah? That's very hard nowadays. Especially kalian ada yang beberapa dari kalian kayak Kak Evan sama Diandra lagi ujian. Nah itu ngimbanginnya gimana caranya tuh? Ya dari dulu coba. Yang paling aku sih bagi waktu ya, karena kita juga deadline-nya lumayan panjang. Kalau enggak juga ya kalau langsung dikasih tugas langsung aja dikerjain di situ juga, karena ya kalau misalnya nggak berat-berat banget sih langsung aja kerjain gitu. Terus kalau belajar itu juga udah tanggung jawab siswa, harus bisa bagi waktunya. Iya. Gitu sih. Kalau gue ya memang dari awal jago bagi waktu sih. Bagi waktu sih belajar multitasking, jadi lo bisa prioritas lu jalanin, tugas lu jalanin. Itu gimana cara? Ya banyak latihan sih gimana cara biar bisa. Gimana sih peran OSIS dalam ngebentuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik or improve as a person? Dan sejak kalian di dalam OSIS, apa yang kalian rasa berubah dari dalam diri kalian? Duluan ya. It's very hard, soalnya dia self-reflective banget sih. Kalau dari gue sih, kalau misalnya kayak sebelumnya kita kayak kerjaan itu cuma siswa doang, kayak tugas, guru. Cuman menurut gue setelah perubahan gue ikut OSIS, itu gue jadi bisa ini sih, kayak lebih working sama tim. Kalau misalnya kita kayak komunikasinya kurang, langsung bisa jadi ini banyak permasalahannya. Jadi kayak gue menurut gue bisa ngerti komunikasi gue jauh lebih baik daripada dulu. Bisa kayak cari kinerja kita yang dulu kita kayak gue mau kerja sendiri tapi gak bisa karena kita punya tim, OSIS itu tim. Itu sih palingan yang kayak berpengaruh di gue. Kalau Dindra gimana? Ya agree banget. Kalau aku kan juga OSIS ini pertama kali organisasi yang lumayan gede. Ya banyak yang beneran gitu. Beneran. Yang legit. Aku bisa nyelesain konflik lebih baik daripada dulu. Komunikasi juga. Iya, komunikasi itu kunci dari semuanya. Jadi lancar, bisa lebih baik lah. Pokoknya ngobrol sama orangnya, terus juga nggak selfish gitu. Jadi kerjanya kan harus semua juga yang lain tadi puas, semua harus puas. Ya itu sih, jadi belajar baik juga. Sekarang aku bisa bikin tabel itulah, terus bisa edit lah, terus bisa itulah, terus juga banyak banget belajar sih. Itu bertanggung jawab juga kan sama kerjaan kita. Iya, jadi ngerasa aku tahu sekarang aku bisa begini, jadi aku bisa pakai ke depannya juga gitu.
Iya. Ngambah skill kemampuan gue. kita Iya. gitu. Kan Kalau gimana? gue lebih ke skill leadingnya, karena dengan segala macam pengalaman gue beberapa kali memang gue disediakan dengan, oke lu jadi ketua, tapi disediakan dengan anggota yang sudah proper, udah profesional, jadi gue tinggal ngarahin mereka ngerti gitu. Jadi ini berarti gue tinggal belajar yang baru adalah gue gimana cara leading dari anak-anak yang benar-benar masih nol, benar-benar nggak ngerti apa-apa. Sedangkan dulu ya pengalaman gue semua yang pernah gue jalanin, separah-parahnya gue punya anggota, mereka paling mentok-mentok 10% lah paling nggak bisa, paling levelnya 10% lah. Tapi kalau OSIS ini kan bener-bener dari nol, jadi gue belajar gimana caranya, ya makanya buta banget kan, gimana caranya gue ngajarin mereka bisa berorganisasi, tapi bener-bener mereka knowledge-nya nol gitu. Biasanya karena biasanya yang gue bilang, gue dapet anggota biasanya dia udah jago, udah gue tinggal arahin lu gini jalan. Kalau buat gue sih sejak gue join OSIS ya, I think I figure out kayak kemampuan gue dan kelemahan gue specifically di lingkungan orang-orang yang gue harus bekerja. Dan di dalam OSIS gue juga gue juga belajar untuk gimana cara maintain work relationship sama kayak friend relationship gitu loh. Jadi kayak just because you're my friend gitu, kayak ke temen gue doesn't mean gue kayak bisa let it slide gitu, dibaikin gitu loh kayak sebagai kerjaan. Kayak gue juga sometimes harus awal-awal gue masih susah dengan bedain itu, karena mungkin kayak gue kayak oh ya nggak apa-apa, gak enak gitu loh, kayak gue nggak mau, I don't wanna hurt your feelings gitu loh. Tapi kayak sama berjalannya waktu gue juga tahu kalau misalnya kita semua nggak bakal belajar kalau misalnya kita nggak ditegor, atau kayak misalnya kita melakukan sesuatu yang salah habis itu di call out, itu maybe harus lebih normalisasiin gitu loh. Kayak kalau misalnya kalau emang kerjaan lu nggak bener, atau kayak misalnya lu kurang di sini, kayak yaudah it's free, tell it aja. Kayak misalnya kritik tapi bukan ngata-ngatain gitu, kayak itu kayak cuma kritik aja gitu loh. Don't take it too hard. Makanya gue juga bisa belajar dari situ, karena gue juga ya dikritik dengan orang lain juga, dan dari situ gue bisa improve dengan kerjaan gue dan relationship gue di kalangan OSIS. Sejauh ini, apa yang menurut kalian masih bisa diperbaiki di dalam OSIS generasi sekarang dan yang bisa dihindari di dalam OSIS yang masa mendatang? Komunikasi, bener-bener kayak seperti komunikasi lagi. Kita juga kurang. Komunikasi tuh kurang. Iya, Terus kayak mungkin harus lebih bertanggung jawab. Nah, Ya itu jangan itu berani minta tolong ke sama anggota atau guru, pembina. Apa lagi ya? Ya kalau kata aku juga meeting ikut aja sih. Ya, jangan sering-sering bolos. jangan bolos, penting. Sebut nama. Sebentar. Inisial. Inisial ini. Edit kan? Iya udah bilang inisial 1, 2, 3. Paling kayak Oke. Iya. Last request atau kayak last question, bukan question sih, tapi apa saran atau pesan terakhir yang pengen kalian sampaikan untuk siswa dari anggota OSIS, dan mungkin ada pesan untuk OSIS generasi selanjutnya? Boleh ke kamera, bilang aja secara jujur. buat anggota OSIS yang buat yang sekarang dulu ya. Iya. Buat yang sekarang jangan mau berhenti buat belajar sih, belajar dan jangan malu nanya. Terus kalau ada masalah, lu ada problem di job yang lu kasih, ngomong. Gitu lah, komunikasi kuncinya. Karena apa ya, kita nggak bisa baca pikiran, kita nggak bisa telepati, nggak bisa gini kan nggak bisa gitu ya. Sama jangan mau berhenti buat belajar sih, jangan, ya maksudnya contoh lu ada di divisi iptek gitu, foto multimedia, ya lu jangan mau berhenti coba, jangan mau nggak belajar, gue ini ya belajar di bidang yang lain gitu. Siapa tahu lu ada bakat di situ, coba aja gitu. Once lu nemuin ada bakat di situ, malah bagus, jadi bisa lu maksimalin lagi. Tuh, kalau buat generasi berikutnya sama sih, belajar, jangan mau berhenti buat belajar. Lu belajar terus, improving terus, jangan mau puas, jangan merasa gampang puas. Terus apa ya, biasanya manusia itu
biasanya dia kalau udah namanya tahu sesuatu tuh merasa paling benar gitu. Gua udah tahu dia lu semua salah, jangan lu harus stay humble, tetap Iya, di bawah, stay humble. tetap di bawah. Di atas kita tuh masih ada lagi. Nah, Di atas langit masih di ada atas lagi. langit masih ada lagi. Iya. betul. Bukalah sebesar-besarnya pikiranmu buat masukin ilmu baru. Kalau ada orang ngomong serap aja ilmunya. Siapa? Semua jawaban kita Iya, diambil ya. Iya, parah banget gak sih? Ini parah banget gak sih? Diwakilkan kan. Iya. Tapi ada nambahin nggak? Ada yang mau tambahin nggak? Ya, tambahin aja kan ada sobas gue Kenra masih lanjut lagi. Apa ya? Amin ya semua. Karena Iya. Iya, kita Iya, kita beneran gak stop belajar. Iya, kita learning kita Iya. masih banyak. ya pokoknya jangan cepet puas, itu bener sih, itu Iya, bener banget. puas, iya. Ya karena kita juga masih gini, osis juga masih siswa. Nah, Iya, betul. Bukan guru, Betul, bukan pembina. tetap kita juga ya masih belajar. Jangan sia-siakan waktu, karena tahu-tahu kita udah lulus, tahu-tahu udah generasi Iya, iya. belakang. Ya selain kerja just enjoy the moment Betul. selama lu masih siswa juga, karena kan kayak kita waktu makin lama makin nipis. Iya. Juga mungkin jangan waste your time di organisasi yang penting kayak gini juga. Kayak misalnya lu jangan ikut karena kayak pengen supaya nggak ngerjain tugas akhir. Wah parah, kayak siapa sih? Kayak siapa? Ya tahu kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Iya. Kita makhluk-makhluk rajin. Ya berbaur aja sama yang lainnya. Be down to earth. Karena semakin lu di bawah dengan orang yang lain juga lu bisa belajar sesuatu yang baru dengan orang-orang yang lu ketemu juga. Kayak you udah be free. Terus Jangan jangan takut nanya. ngabisin waktu di drama sih. Oh iya. Betul. Nah iya. Kalau ada masalah Kayak- kayak diomongin Kalau gitu ada kan. masalah Iya. ngomongin, Iya. jangan terlalu berlarut-larut Iya. di drama. Ntar tahu-tahu udah selesai, besok yang nggak selesai masa itu paling kocak banget sih itu. Kelamaan Nggak enak banget itu bergelut di dunia masalah, apa. waktu jalan Iya. ngelewatin banyak. Iya, Ngelewatin. kayak- Coldplay udah konser masih Nah, ya. benar. Coldplay Itu udah- udah konser masih ya. Dia juga selesai. Belum juga. Ya terus kalau udah berantemnya udah selesai ya udah. Biasa Normal, aja. Iya, Iya, jangan iya, kayak iya. Jangan Iya. ungkit lagi masalahnya. Udah. Betul. Ya udah jangan terlalu dimasukin ke hati kadang-kadang, apalagi di dalam organisasi. Just work. Just work. Don't let it affect your kayak friendship atau kayak misalnya relationship lu ke murid-murid yang lain atau kayak ke orang lain. Kayak ya udah. Bedain work sama Iya, iya, tapi just have a bonding moment, enjoy. Ya jangan terlalu, aduh, kayak kaku banget. Soalnya kita nggak kaku, kita demi apa kita apapun kita nggak pernah kaku, gitu loh. Kayak kita nggak so unserious gitu loh. Kayak ya udah, kalau kita aja organisasinya aja nggak kaku, nggak perlu harus kaku. Gitu loh. Dan ini kan organisasi kalian masih SMP, masih SMP. Iya, masih Harus banyak serius, jalannya. banyak diambil belajar ya nanti biar Iya. kalian di organisasi-organisasi yang lebih gede kan nanti di mahasiswa atau di Iya. luar pendidikan udah siap. Iya, iya. Chill aja. Chill aja. Chill aja, bro. chill aja bro, sokin. Iya. Kita jajain dulu ya. Iya gitu. Kayaknya itu aja sih dari seputar tentang anggota OSIS dan dari Kak Evan, Diandra dan Kendra juga. Kita sejauh ini juga ya we went through a lot. Kita juga belum genap setahun tapi kita udah belajar banyak. Kita juga udah we changed as a person. Dari mukanya aja beda, apalagi perlakuannya ya. Waduh. yang baik-baik aja. Ya, deh, yang ambil baik-baik aja. Buruk-buruknya nggak usah Yang buruk-buruknya jangan diumbar. Iya, TTA ya. Iya, jangan diumbar. Satu lagi, kalau misalnya kalian merasa apa ya, pengen be better as a person, bisa mau menjadi orang yang bisa diandalkan seperti kita mungkin bisa ikut camp anak warna yang ngetar tanggal berapa? 30. Tanggal 26 Mei 2023. Kalau editor muncul Iya, ada di sini. iya, editor Di di sini. sini. Iya, di sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Tiba-tiba di kepala Z. Semoga yang nonton ini bisa mendapat insight baru atau misalnya bisa terinspirasi untuk menjadi anggota OSIS seperti kita. Iya. Pokoknya itu aja. Semoga kita di penghujung semester ini kita bisa have fun, kita bisa belajar banyak. Kita udah
kita bisa berkumpul-kumpul lagi dan senang-senang lagi dan memulai era yang baru. Gen 3. Ya, memulai era yang baru dan Tiga semangat. ya era yang baru dan era yang bagus. Iya. Lebih baik. Makanya Ya, baik. sama gue lagi. Ya, ya bener banget. Lulus, Ya. Nanti Genera sama Kazi beda lagi. Iya, kita Kazi beda kayaknya. Gak mau ya. lulus. Iya lulus dan ini juga lulus. Kita juga berharap supaya Diandra dan Kak Evan juga bisa menempuh jalan yang bagus. Amin. Amin. Oke, kayaknya itu aja. Podcast anak pada sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Kita salam anak panah dulu dong. Oke, dulu. Oke, 1, 2, 3. Salam anak panah.